Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen ini, dari sahabat tani, bagaimana caranya merawat tanaman kakao agar berbuah lebat tanpa dipupuk. Apa bisa? Ya pasti bisa. Apalagi sekarang ini pupuk harganya mahal, sudah mahal, jarang lagi. Jadi kita harus mencarikan jalan alternatif supaya bagaimana tanaman kita bisa terawat. Jadi bagaimana caranya? Ini yang menjadi pertanyaan dari salah satu netizen. Jadi untuk sebelum saya jawab pertanyaan itu, terlebih dahulu Anda subscribe di channel video saya ini. Oke. Tanpa basa-basi ini, guys. Jadi saya ingin memberikan satu solusi, tapi sebelum saya berikan satu solusi ini, terlebih dahulu kita lihat dulu yuk buahnya ini. Nah ini guys, ini buah sampai ke ranting-ranting ini guys. Nah, ini buah pul, bunga pul. Jadi, nah ini guys. Nah, boleh. Nah ini, dilihat guys, buah. Ini. Oke. Jadi ini kita lihat lagi satu lagi nih. Ini yang sudah berbuah ini, tapi alhamdulillah ini guys, tanaman kakao saya ini tidak pernah menggunakan yang namanya pupuk. Nah ini guys, buah mulai dari bawah sampai atas guys. Nah, boleh guys ya. Nah, ini satu bukti. Ini bunga pul. Nah ini guys, bunga. Ini lagi. Nah, jadi guys, sebenarnya untuk merawat tanaman kakao itu tidak perlu terlalu mengandalkan pupuk. Kita harus carikan solusi. Nah ini guys, ini salah satu bukti. Nah, ini salah satu bukti. Jadi tidak selamanya yang namanya tanaman itu harus terus kita pupuk gitu. Yang terpenting adalah yang pertama yang harus kita benahi adalah kandungan unsur hara pada tanah itu tersendiri. Kenapa? Karena unsur hara itu menentukan kesuburan pada tanaman apapun itu. Tunggu dulu guys. Nah, jadi yang utama itu yang harus diperhatikan adalah kesuburan tanah. Jadi kalau saya solusinya untuk meningkatkan unsur hara pada tanah itu saya selalu membakar daun-daun yang ada di bawah, tapi harus kita jaga jangan sampai apinya menyebar dan juga membuat tanaman itu terlalu panas. Makanya saya siapkan bakaran ini. Nah ini kenapa? Karena sekam bekas bakaran itu bisa meningkatkan unsur hara tanah. Nah, jadi sambil saya bakar saudara, nah ini saya siapkan air. Nah, jadi daun-daun itu kita siram dulu supaya apinya tidak menjalar. Nah itu yang selalu saya lakukan. Jadi saya bersihkan di bawah pohon tanaman kakao, setelah itu baru saya bakar. Yang penting apinya jangan sampai menjalar. Nah, jadi siapkan air. Nah ini guys contohnya. Ini guys ya. Jadi kalau begini nanti sekam pembakaran itu lama kelamaan akan menjadi pupuk. Nah, jadi tanah itu unsur hara tanah itu akan meningkat dengan sendirinya. Jadi untuk meningkatkan unsur hara tanah itu ada dua macam. Boleh pakai sekam, boleh pakai kapur dolomit, tergantung dari situasi tanah itu tersendiri. Nah,
Jadi banyak sebenarnya caranya agar kita bisa merawat tanaman kakao itu tanpa pupuk. Apalagi pupuk mahal sekarang ini. Nah, ini guys satu bukti ya. Ini kita tanpa pupuk ini. Alhamdulillah ini. Ini alhamdulillah 500 pohon bisa menghasilkan 3 kintal tanpa pupuk. Kali 150.000. Iya, kalikan jongana. Nah, ini yang utama itu. Nah, jadi syarat yang utama yang pertama di bawah pohon itu harus bersih. Nah, ini seperti ini, guys. Ini harus bersih. Bersih. Karena kalau di bawahnya itu terlalu banyak rumput, ya. Jangankan 1 liter pupuk, 1 kilo pupuk, 1 karung pun kita hamburkan pupuk. Kalau tetap masih berumput, ya percuma, tidak ada gunanya. Gitu. Ayo kita bandingkan ini. Ini guys, yang tidak dibersihkan dengan yang dibersihkan. Ini perbandingannya. Nah, ini saya ambil satu perbandingan, guys. Nah, ini guys. Ini tanpa saya bersihkan ini, tanpa saya semprot, tanpa saya bersihkan bawah-bawahnya ini. Ini guys, tanpa bersihkan. Coba lihat keadaan pohonnya, kerdil. Kerdil. Seperti kayak pohon mau mati, guys. Ini harus cepat saya bersihkan ini sebelum terlambat ini. Ini tidak ada buah biar 1 biji sama sekali. Tidak ada buah ini. Nah, beda dengan yang saya bersihkan. Nah, ini guys. Nah, ini contohnya. Nah, ini guys, buahnya. Nah, ini guys. Nah, sebenarnya jangan juga kita sebagai petani ketergantungan terhadap pupuk gitu, karena tidak selamanya pupuk itu ada gitu kan, walaupun ada mahal, karena tidak selama juga kita sebagai petani selalu ada uang untuk beli. Nah, jadi banyak sebenarnya solusi. Salah satu solusinya adalah ini, kita melakukan pembakaran terhadap daun-daun yang sudah kering. Nah, cuman itu tadi syaratnya, jangan dibiarkan, harus disiram air dulu, supaya yang kita butuhkan itu adalah pengasapan. Nah, banyak manfaatnya. Untuk pengasapan itu salah satunya adalah untuk mengusir hama-hama yang ada di sekitar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyeimbangkan udara gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari segi pemangkasan. Nah, pemangkasan pun itu tidak bisa kita sembarang mangkas. Nah, pemangkasan itu bisa dilakukan tergantung dari wilayahnya. Karena tidak sama itu pemangkasan di wilayah yang panasnya tinggi dengan di wilayah yang udaranya dingin, itu jangan sampai sama. Nah, di tempat saya ini kan kondisi alamnya sangat panas. Jadi saya tidak terlalu fokus pada pemangkasan gitu kan. Nah, bahkan ini jarang saya pangkas. Cuma yang harus saya perhatikan adalah bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini harus selalu bersih. Kenapa? Kalau di tempat yang panas, guys, itu kalau kita pangkas, apalagi terlalu ekstrim kita pangkas itu, ini akan pengaruh ke pohon. Pohon kalau terlalu panas, kena sinar terlalu panas, akan dia belah-belah gitu. Sakit jadinya itu coklat itu, kakao itu kan. Nah, jadi itu kita kalau di tempat panas, guys, itu tidak perlu kita terlalu banyak pangkas. Rimbun pun udah jadi masalah kalau di tempat panas. Yang penting bawahnya itu yang bersih. Itu. Nah, terkecuali kalau di wilayah dingin, cuaca dingin. Nah, kalau di tempat wilayah yang cuaca dingin tidak jadi masalah, itu pemangkasan pun pemangkasan secara ekstrim kan, itu. Nah, jadi ini banyak hal yang harus kita benahi sebenarnya di dalam merawat tanaman kakao ini, karena tanaman kakao itu dia tidak terlalu membutuhkan pupuk sebenarnya. Kuncinya satu, harus bersih. Merawat tanaman itu, guys, itu sama dengan merawat manusia. Nah, bagaimana kita merawat diri kita, begitupun juga merawat tanaman kakao itu. Nah, itu jangan sampai salah kita. Jangan kita ini sebagai petani terlalu bergantung kepada pupuk. Sementara kita ini diajarkan oleh alam bagaimana caranya kita itu membuat
pupuk gitu. Ini guys, ini sekali lagi ini alhamdulillah. Ini buah ini. Ini tanpa pupuk ini. Tidak ada sama sekali ini pupuknya. Cuman ini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya meningkatkan unsur hara pada tanah. Nah, jadi itu saja guys. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan dari netizen ini cukup di sini ini. Semoga yang bertanya ini bisa paham dengan solusi-solusi yang sudah saya jelaskan tadi gitu kan. Ya oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.